pengobatan penyakit ain ini adalah dengan mandi bekas wudhu dari orang yang memandang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sombong luar biasa, pamer orang ketiga, akan merangkak ke rumahmu untuk minta disiram dengan bekas air wudhumu. Nah, jadi ketika seseorang sombong itu ada begitu banyak sebabnya ya. Ada orang yang menyombongkan kekayaannya, ada orang yang menyombongkan pendidikannya, ada orang yang menyombongkan pekerjaannya, termasuk yang paling populer adalah orang-orang yang begitu bangga menyombongkan pasangannya. Nah, ketika zaman media sosial ini, orang bisa lebih sombong lagi tuh. Ya, karena ada medianya. Kalau zaman dulu orang sombong paling dampaknya kecil lah, yang tahu paling tetangga, teman kerja, kan gitu. Tetapi kalau zaman sekarang ketika seseorang sombong, maka seluruh dunia bisa tahu. Karena ada media sosial yang terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, kita melihat mantan itu sekarang sombongnya luar biasa. Orang bahagia mendapatkan pasangan idamannya itu biasa, ya. Tetapi kebahagiaan yang luar biasa itu akan menghasilkan kesombongan. Ketika seseorang memamerkan pasangan barunya atau pasangan idamannya atau orang ketiga di media sosial tadi, kan ada dua tuh cara orang memandangnya. Ada orang yang memandang dengan kekaguman, wah luar biasa ya. Yang laki-laki gantengnya luar biasa, yang wanita cantiknya luar biasa. Pandangan kagum. Yang kedua, ada pula orang yang memandangnya dengan jengkel, dengan kedengkian, dengan kemarahan. Ih, sombong banget sih, kan gitu. Nah, dua cara memandang ini sebenarnya dua-duanya bisa menyebabkan munculnya penyakit ain bagi orang yang pamer tadi. Walaupun mungkin penyakit ain itu lebih banyak karena faktor pandangan atau orang yang memandang tadi karena faktor kedengkian. Maka Ibnul Atsir pernah menjelaskan bahwa asabat fulanan ainun idza nazara ilaihi aduwwun aw hasudan fa asyarat fihi famaridan bisababiha. Disebut fulan terkena ain, yaitu jika orang yang benci atau dengki memandangnya, lalu pandangannya itu mempengaruhinya hingga menyebabkannya jatuh sakit. Tetapi di dalam sebuah hadis ya, dari Abu Umamah bin Sahal, putra dari Sahal bin Hunayf, itu juga dikisahkan ada seorang sahabat yang namanya Sahal bin Hunayf tadi, yang sampai jatuh sakit justru karena pandangan kekaguman. Jadi Abu Umamah bin Sahal berkata, suatu ketika ayahku Sahal bin Hunayf mandi di tempat pemandian umum, ya namanya Al-Kharar. Nah, jadi ketika mau mandi ya, tempat pemandian umum
untuk laki-laki semua, ya tentu orang membuka jubahnya. Nah, ketika jubahnya Sahal bin Hunayf itu terbuka, terlihat oleh sahabat lain yang namanya Amir ibnu Rabi'ah. Nah, Sahal bin Hunayf, ya, ini adalah seorang laki-laki yang memiliki kulit yang bagus, ya, kulitnya bersih begitu, putih. Dan kemudian tanpa terkendali begitu ya, mungkin refleks, Amir ibnu Rabi'ah berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'a." Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang aku lihat hari ini, bahkan mengalahkan kulit seorang gadis. Ya, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asra'. Jadi itu kan sebenarnya kagum ya, kaget kagum. Karena kan biasanya kalau laki-laki kan kulitnya lebih gelap ya, kemudian lebih tebal mungkin gitu kan. Nah, ini Sahal bin Hunayf biarpun biasa kepanasan juga, kerja keras juga, tetapi mungkin tipe kulitnya memang seperti itu. Nah, maka Amir ibnu Rabi'ah mengatakan kekagumannya tadi. Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda asro'a. Aku belum pernah hingga hari ini melihat kulit seindah ini, bahkan mengalahkan kulit seorang gadis. Apa dampaknya? Sahal bin Hunayf langsung sakit seketika. Dan sakitnya bertambah berat atau bertambah parah. Nah, kemudian peristiwa ini langsung diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah kemudian datang ke rumahnya Sahal bin Hunayf, ya. Kemudian Sahal bin Hunayf menceritakan lagi lebih detailnya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal aina haqqun tawaddu'lahu fatawaddu'a lahu Amir ibnu Rabi'ah faroha Sahal ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Amir bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air wudunya kepada Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan bisa berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh penyakit ain dan penjelasan tentang penyakit ain. Nah, jadi apalagi ketika misal tadi ya, orang yang sombong, pamer ya, seperti mantan tadi. Nah, itu sangat rentan untuk terkena penyakit ain. Ya, baik dari orang yang mengaguminya, nah, juga orang yang jengkel, benci karena sombong tadi. Nah, di antara semuanya itu kan mungkin energi yang kita pancarkan itu yang paling besar tuh. Karena apa? Karena mantan mengkhianati kita. Habis itu dia pengen melihat kita susah, dia pamer orang ketiga di media sosialnya. Nah, jadi kemarahan, kekecewaan kita, rasa tidak suka kita itu sudah double-double, berlipat ganda. Nah, itu akan membuat mantan terkena ain. Nah, kalau sudah terkena ain ini, ya orang akan sakit. Ya, nanti dia cek ke dokter, ya dokter tidak tahu obatnya apa. Ya, dan mungkin tidak ketemu juga penyakitnya apa. Nah, dan pengobatan penyakit ain ini adalah dengan mandi bekas wudhu dari orang yang memandang tadi, yang melihat. Ya, itu kenapa ketika mantan sombong nanti dia terkena ain ya, sangat mungkin dia akan datang tuh, bahkan mungkin pakai merangkak di depan kita itu untuk mohon ya diberikan
bekas air wudhu kita untuk disiramkan ke dia agar dia bisa bugar kembali. Nah, jadi itu kenapa manusia tidak boleh sombong ya. Karena apa? Karena sombong itu akan mendatangkan banyak penyakit. Ya, maka itu kenapa kita diajarkan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.